Apa yang kamu lakukan pada gadis desa itu, Mas? Tanyaku kaget tak kala melihat Mas Niro sedang merapikan listing celananya. Sementara di ujung sudut gubuk Maria terkulai lemas sembari menangis pilu. Gadis itu menutup bagian dada dengan tangan gemetar. Sempat kulihat beberapa kancing bajunya terlepas. Arif, kamu jangan berlaga-laga gitu. Hal seperti ini sudah biasa bagi laki-laki. Mas Niro tersenyum licik. Astagfirullah, ternyata benar dugaanku. Mas Niro melakukan hal keji kepada gadis itu. Pantas saja tadi aku dilarang ikut, malah disuruh menunggu di rumah Pak Romo. Sebenarnya aku sudah curiga sejak awal. Pasalnya ia ingin melihat gubuk dan pemandangan desa hanya minta ditemani Maria. Padahal ini sudah sore, sebentar lagi akan datang waktu maghrib. Wanita mana yang tidak bisa kutiduri, Rip? Aku adalah lelaki sejati. Mas Niro tersenyum tipis. Ingat, Mas, kita datang ke desa ini hanya ingin survei tempat untuk bisnis peternakan ayam. Kedatanganku dan Mas Niro ke desa ini memang ingin mencari lahan kosong untuk dibangun kandang ayam. Tentu sangat mudah mencari lahan kosong di desa yang jauh dari keramaian, dan pasti setelah dibangun kandang ayam nanti tidak akan ada warga yang protes bau kotoran ayam, karena kami sengaja mencari lahan kosong yang jauh dari pemukiman. Santai aja, Rip, gak usah panik. Masalah bangun kandang ayam, kita bisa cari desa lain. Sebaiknya kita pergi sekarang sebelum gadis itu melapor, bisik Mas Niro diiringi tawa ririh. Dia berjalan keluar gubuk dengan santai. Sementara Maria menatap tajam ke arah kami, seperti ada sesuatu yang ia pikirkan. Aku segera keluar gubuk menyusul Mas Niro yang sudah berada di depan sana. Kukira setelah menikah dengan Mbak Seli sifat Mas Niro akan berubah. Kenyataannya, ia masih Mas Niro yang dulu, yang haus akan hasrat terhadap semua wanita. Ayo Rip, cepat masuk, teriak Mas Niro setelah dia sampai di mobil. Aku yang berada di masih jauh, segera berlari mendekati mobil sedan berwarna hitam itu. Namun, sebelum sampai di mobil, ada seorang anak kecil yang tengah berdiri di bawah pohon besar. Ya, desa ini memang masih asri. Masih banyak pohon besar tumbuh di pinggiran jalan. Sementara jarak antara rumah warga bisa dibilang cukup unik. 5 rumah berdempetan sekaligus seperti dipinggirkan kota. Namun bedanya, di sini 5 rumah warga lainnya bisa terjarak setengah kilometer. Langkah ini terhenti tak kala anak kecil itu melambaikan tangan. Wajahnya terlihat cemas seperti dalam masalah. Aku segera mendekatinya. Ada apa, Nak? Tanyaku. Aku tahu Om orang baik, tapi teman Om sudah melakukan kesalahan besar. Akan segera datang balak, ucapnya menggunakan bahasa Jawa, kemudian melenggang pergi. Bala? Apa itu? Setauku bala adalah musibah. Entahlah. Aneh sekali, kenapa anak kecil itu bisa tahu kalau Mas Niro sudah melakukan sesuatu yang keji. Apa dia sempat melihatnya saat Mas Niro melakukan perbuatan itu? Tunggu. Aku memanggil bocah itu berkali-kali, namun dia tetap berjalan dan menghilang di balik semak belukar. Rip, ayo cepat masuk. Ngapain bicara sendiri di situ? Tanya Mas Niro dengan suara lantang. Aku menoleh ke arah Mas Niro. Aku sedang bicara dengan anak kecil di sini tadi, Mas. Jelasku setengah berteriak karena jarak kami lumayan jauh. Anak kecil? Jelas-jelas aku lihat kamu bicara sendirian kok. Ayo cepetan masuk. Sebentar lagi langit akan gelap. Aneh banget. Ketika Mas Niro seolah tak melihat anak kecil tadi. Padahal aku melihatnya jelas dan benar-benar ngobrol sama tuh bocah. Mungkin karena jarak Mas Niro lumayan jauh, ditambah hari mulai gelap, jadi bocah itu nggak kelihatan. Aku secepatnya berjalan mendekati mobil dan masuk. Setelah berada di dalam, Mas Niro langsung menyalakan mesin kemudian menjalankannya. Dari kaca mobil, kulihat pemandangan luar suasana mulai gelap. Semar-semar terdengar suara adzan dari kejauhan, menandakan sudah masuk waktu maghrib. Rip, kamu itu jadi lelaki jangan polos-polos banget lah. Sekali-kali kita juga boleh mengekspresikan diri agar menjadi lelaki sejati, ucap Mas Niro diiringi tawa kecil. Lelaki sejati itu yang menjaga kehormatan wanita dan setia pada istrinya, Mas, sahutku.
Kata-katamu itu hanya berlaku untuk suami yang takut istri, tidak untuk lelaki sepertiku. Ingat Rip, wanita itu hanya tercipta dari tulang rusuk. Jadi janganlah terlalu nurut dengan kata setia, celetuk Mas Niro dengan santai. Tak lagi kutanggapi perkataan Mas Niro. Pandangan ini fokus ke arah depan. Mobil kami melintas jalan aspal yang sudah berlubang dan ditumbuhi rumput. Di pinggiran jalan hanya terlihat pepohonan besar dan samak berlukar. Aku terpikir kembali tentang Maria. Ternyata dari kejadian tadi ada yang janggal. Kenapa gadis itu tidak berteriak saat Mas Niro melakukan perbuatan bejatnya? Apa mungkin sudah berteriak tapi tidak ada yang mendengar karena memang gubuk itu dikelilingi banyak pohon besar? Awas Mas, teriakku. Mas Niro menekan pedal rem mendadak. Duniaku seakan berputar akibat guncangan hebat. Ya, tadi di depan sana ada seorang nenek berhenti di tengah jalan. Beruntung mobil kami berhasil mengerem dan mendarat dengan selamat. Tadi hampir terguling, namun nenek itu menghilang. Coba kamu periksa Rip, pinta Mas Niro. Aku membuka pintu mobil dan melangkah keluar. Dengan sebuah senter ku periksa keadaan di sekitar mobil. Anehnya tidak ada satupun. Padahal tadi aku sempat merasakan kalau mobil ini seperti menabrak seseorang. Pasti yang kena tabrak itu si nenek. Tapi mengapa setelah diperiksa tidak ada siapapun di sini? Di mana Rip? Tanya Mas Niro yang menyusul keluar mobil. Gak ada apa-apa sih Mas, jawabku. Mas Niro yang belum yakin memeriksa kembali sampai di bawah mobil pun tak lepas dari pemeriksaannya. Namun hasilnya tetap sama, tidak menemukan siapa-siapa. Ya udah, ayo masuk lagi. Mas Niro kembali ke kursi kemudi. Aku menyusul Mas Niro masuk ke mobil dan kami pun melanjutkan perjalanan. Di sini perasaanku mulai tidak enak, seperti ada sesuatu yang menjanggal. Setelah lumayan lama, kami melintasi jalan dengan pemandangan yang cukup bikin bulu kuduk merinding. Akhirnya, aku dan Mas Niro sampai di tempat ramai. Pintu gerbang desa itu sudah kami lewati. Mas Niro membiarkan mobilnya di sebuah toilet umum di pinggir jalan. Kamu mau ikut buang air nggak, Rip? Ya Mas. Aku mengikuti Mas Niro masuk ke dalam toilet umum. Sampainya di dalam, aku langsung membuang air kecil, karena sepanjang perjalanan tadi menahannya. Aku nggak mau buang air sembarangan, takutnya ada hal buruk yang tidak diinginkan. Sebab dulu ada tetangga yang buang air sembarangan di tempat asing seperti di desa terpencil gitu. Tapi habis itu dia sakit. Sudah berobat ke dokter yang berbeda-beda tapi hasilnya tetap sama. Dokter selalu bilang kalau dia sehat dan tidak ada penyakit di tubuhnya. Semua organ pada tubuhnya bekerja normal. Padahal jelas-jelas dia merasakan sakit. Biasanya kalau di tempat asing aku diperjalankan akan selalu buang air kecil di botol. Sebab kalau ditahan bisa jadi penyakit, tapi kebetulan kali ini enggak. Terpaksa harus menahan sampai ketemu toilet. Ah, tidak, teriak Mas Niro dari kamar sebelah. Aku yang kaget segera keluar. Ada apa Mas? Tanyaku sembari mengetuk pintu. Mas Niro membuka pintu. Aku diajak masuk setelah berada di dalam pintu. Pintu ditutup kembali. Ada apa Mas? Tanyaku lagi. Burungku hilang Rip, ucap Mas Niro dengan panik. Aku melihat ke bawah. Benar saja burung Mas Niro hilang. Maaf ya, alat kelaminnya kini menyerupai perempuan.